Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator. Nama saya Sri Ayu Larasati dengan beranggotakan Nikma Istiqomah, Anggi Kusuma Wardani, Eka Julia Wulandari, Facia Karina Putri, dan Tina Lestari. Presentatornya ada Facia, Nikmah, Tina, dan Eka Julia akan disampaikan oleh mereka berempat. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dikatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Next, Bu. Jahe, Gingiberis officinale, merupakan tanaman herbal yang berkhasiat untuk meringankan nyeri haid, nyeri sendi sebagai antiinflamasi dan dapat membantu menurunkan berat badan. Kunyit. Lalu lanjut Kak. Kunyit, Curcuma domestica, merupakan tanaman herbal yang berkhasiat sebagai antiinflamasi, mengurangi nyeri haid, dan sebagai antibakteri. Tahap pembuatan Simplicia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Yang kedua, sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau benda asing yang terdapat pada bahan Simplicia. 3, pencucian. Dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan tanah serta kotoran-kotoran yang menempel pada bagian bahan Simplicia. 4. Perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengendapan, dan penggilingan. Perajangan dapat dilakukan dengan menggunakan pisau atau alat perajangan khusus untuk memperoleh hasil ketipisan yang seragam. 5. Pengeringan. Simplicia yang telah dirajang kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Tujuan ialah untuk mengurangi kadar air agar Simplicia tidak mudah rusak, agar mutu Simplicia tetap terjaga. 6. Sortasi kering. Simplicia yang telah dikeringkan kemudian disortasi kering. Tujuan adalah untuk memisahkan bahan-bahan yang baik dan yang rusak. 7. Pengepakan. Melindungi Simplicia agar tidak rusak dan menjaga mutu Simplicia dari berbagai faktor yang dapat merusak produk. Label yang digunakan pada Simplicia kunyit, label yang digunakan pada Simplicia jahe. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang kunyit dan jahe. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Maaf, saya akan bertanya lagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya. Apakah boleh mengkonsumsi Simplicia jahe atau kunyit berbarengan dengan obat dari dokter? Baik, pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bantu menjawab pertanyaan dari Yeni Dewa. Untuk penggunaan Simplicia kunyit dan jahe tidak boleh berbarengan dengan obat kimia. Bisa dijeda 1 jam atau 30 menit. Terima kasih. Apakah sudah jelas?
Alasannya apa tidak boleh dikonsumsi? Karena biar kita tahu salah satu khasiat dari obatnya. Misalnya kita konsumsi barengan, kita nggak tahu mana yang berkhasiat untuk tubuh kita, entah yang dari obat kimia atau yang dari Simplicia, kunyit, dan jahe tersebut. Apakah apabila dikonsumsi dua-duanya mengakibatkan toksisitas di dalam tubuh? Bisa diulang, Kak? Apakah kalau misalkan Simplicia sama obat dokter ini diminum berbarengan, apakah tadi kan boleh dijeda, apakah terjadi toksisitas di dalam tubuh? Untuk toksisitas nggak ada, tapi kita nggak tahu mana yang berfungsi di tubuh karena kalau diminum secara berbarengan, Pak. Sudah cukup jelas, Kak? Saya Mbak Ayu mau nanya dari kelompok 1, Rizoma, kayak Simplicia jamu dan kunyit itu boleh dikonsumsi sama ibu hamil atau tidak yang buat semester 1? Udah gitu aja Mbak pertanyaannya. Baik, Kak. Itu ya, Kak, jawabannya. Izin bantu jawab, Kak. Untuk Simplicia jahe atau kunyit, dia boleh untuk ibu hamil karena tidak ada larangannya untuk hamil karena itu kan bahan alami. Asalkan dia sesuai sama dosisnya, Kak. Dosisnya itu seberapa ya Mbak? Emang kayak herbal itu ada dosis ya Mbak? Ada, dia sekitar 1000 sampai 1500 mg per harinya. Jadi kan itu Simplicianya bisa dikeringkan atau dibubuk gitu. Terus pas mau diseduh dia ukurannya sekitar 1000 sampai 1500 mg. Mbak, kalau di situ takarannya kan gelas ya Mbak, kalau Simplicia itu kok 1000 gram itu berarti kita harus nimbang atau bagaimana ya? 1000 mg itu ya kita bisa pakai sendok makan gitu Kak, sekitar 2 sendok makan atau 3. Oh yaudah Mbak, terima kasih Mbak atas jawabannya. Berarti aman ya Mbak buat ibu hamil semester pertama? Aman Kak, yang penting konsumsinya sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan. Iya Mbak, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sudah cukup ya teman-teman untuk pertanyaannya 2 orang dari audiens. Saya tutup presentasi kelompok 1 tentang kunyit dan jahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.